revelation ya sebenarnya. Iya. Nubuahan. Ya. Bahwa akan ada seseorang yang namanya Muhammad ini, walaupun belum hadir orang ini. Belum. Insyaallah. Dan Muhammad ini adalah yang menentukan nama Muslim yang tadi kita baca, ya, dan keislaman yang tadi, untuk mengembalikan orang supaya orang itu membuka semuanya yang tertutup itu dibuka. Yang mana yang Gnostos, yang mana yang Gnostos. Ya hadi ya bashir ya tabibi nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullahi ma once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada penghujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungan, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Ustadz Kenama dan juga Akhi Ari Untung ya, beliau berdua membahas tentang bagaimana kalimat Muhammad ya, tentang nubuatan Nabi Muhammad itu ada di kitab orang Yahudi ya maupun orang Kristen, itu ada ya di dalam teks asli namun disembunyikan. Nah, dengan kecerdasan Ustadz Kai ini memang tidak diragukan ya, memang hanya beliau lah yang saat ini ya yang kita tahu yang dapat membongkar semua, mencari-cari sesuatu yang disembunyikan oleh orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani ya, ketika baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu ada tertera ya di kitab mereka, dan nubuatan-nubuatan tentang bagaimana Nabi Adam pertama kali berdiri, itu ya, pertama kali berdiri yang dilihat yang nampak oleh mata Nabi Adam alaihissalam itu adalah Nabi Muhammad. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Jadi kalau ada yang bilang aku agnosis saja, berarti Anda sedang membuat dirimu di hadapan orang, memperkenalkan sebagai orang yang bodoh. Iya dong. Jadi dia memproklamirkan dirinya bahwa dia bodoh gitu. Iya dong. Ya habis apa? Agnostos. Gnostos adalah ilmu pengetahuan. Iya. Berarti orang yang tanpa ilmu pengetahuan bicara gitu. Iya. Oh. Kenapa harus bangga dan kenapa harus jadi booming dibahas? Saya juga bingung. Banyak dan agnostik kan. Dan sejarah agnostis adalah yang tadi saya bilang. Ketika pertama kali namanya early church fathers atau orang-orang gereja mula-mula, bapak-bapak gereja mula-mula. Wah, early church father dimulai dari 400 CE ya, apa Common Era Masehi, 400 Masehi terus sampai nanti 851 Masehi. Itu apa yang terjadi kepada orang-orang agnostik? Itu hal-hal yang sangat menjijikkan. Apa tuh? Karena disitulah timbul nanti penyiksaan-penyiksaan dengan gaya yang tidak terbayangkan, yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak pernah ada lagi setelahnya. Siapa pelakunya? Yang agnostik atau yang agnostok? Yang mengutuk Gnostis. Sehingga orang-orang yang sebetulnya bukan agnostik menjadi agnostik. Karena pelan-pelan. takut. Pelan-pelan. Gini, ada namanya Gnostos kan tadi yang saya bilang. Ini belum ada A-nya belum. Pada saat itu ada Gnostos. Sehingga Dewan Gereja mengetahui bahwa ada kumpulan tulisan Gnostos. Kumpulan tulisan Gnostos yang namanya gospel Gnostik. Nah, itu dikutuk oleh Dewan Gereja. Kenapa? Karena di situ banyak mengandung kebenaran yang sebetulnya berbahaya bagi, pelan-pelan ya, berbahaya tulisan itu bagi keberadaan gereja yang mempertuhankan Kristus atau Yesus
Jesus itu menjadi Tuhan di dalam bagian Trinitariannya. Jadi Yesus Kristus adalah sepertiga atau satu bagian dari 3 ketuhanan ini, yang namanya dibilangnya tameng itu tameng Trinity Shield. Ya. Trinity Shield, salah satu bagiannya. Nah, kitab-kitab Gnostis ini kitab kebenaran, kitab knowledge dibilangnya, kitab Gnostos, namanya The Gospel of Gnosticism. Jadi banyak itu gospel, banyak banget, ratusan, banyak itu. Contoh part mana yang membahayakan itu? Bawa telepon dong. Hah? Bawa telepon dong. Bawa. Asik. Ketiknya gini. Ini salah satu ya kebenaran ya. Yang Gnostos keluarin ya? Yang Gnostos banyak nih ya. Ada satu kitab yang juga belakangan ini lagi ngetop aja. Apa? Ketiknya gini, The Gospel of Barnabas. Pilihannya itu yang websitenya The Sacred Text, SACRED. Sacred. Suci. Ya, Sacred Text. Okay. Ada kan? Udah. Dibuka udah. Ke bawah cari nomor 39. Ada paragraf kedua apa ketiga yang tulisnya Adam di depannya. Adam having sprung. Itu diterjemah di blog lalu diterjemahkan aja Ustaz biar supaya kita tidak meraba-raba artinya. Adam setelah bangkit berdiri melihat di udara sebuah tulisan yang bersinar seperti matahari yang berbunyi, hanya ada satu Tuhan dan Muhammad adalah utusan Tuhan. Lalu Adam membuka mulutnya dan berkata, aku berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allahku, karena engkau telah berkenan menciptakan aku. Tapi beritahu aku berdoa kepadamu, apa arti pesan dari kata-kata ini? Muhammad adalah utusan Tuhan. Apakah ada pria lain sebelum aku? My God, interesting. Sekalinya ngasih apa namanya bukti kayak begini. Ya. Nah, Injil Barnabas ini sekarang nggak dipakai tuh mah. Nggak dipakai, tapi ada. Ayo dong 112-nya. Mundur lagi dong. Satu lagi. Abis ini udah deh. Saya nggak ngasih banyak-banyak biar nggak pusing. 112. Kan ada tuh di angka-angka yang tadi tuh biru. 112 ada. Ada. Paragraf berapa? Jesus answered, satu paragraf ini yang paragraf berapa? Paragraf yang ada tulisan Jesus answered. Oke. Ya. Jadi teman-teman bisa ngelakuin juga di rumah ya. Bisa. Oke. Langsung aja di copy paste di Google Translate teman-teman semua. Bisa kok. Oke. Saya baca ya Ustaz ya? Boleh, Fadl min fadlik. Yesus menjawab, percayalah padaku Barnabas bahwa aku tidak dapat menangis sebanyak yang seharusnya, karena jika manusia tidak menyebutku Tuhan, aku seharusnya melihat Tuhan di sini seperti Dia terlihat di surga, dan seharusnya aman dan tidak takut pada hari penghakiman. Namun Tuhan mengetahui bahwa aku tidak bersalah, karena aku tidak pernah mempunyai pikiran untuk dianggap lebih dari sekedar budak yang malang. Dia nggak pernah menganggap dirinya Tuhan. Ya, silakan. Lanjut. Ya. Tidak, aku berkata kepadamu, jika aku tidak disebut Tuhan, aku seharusnya dibawa ke surga ketika aku meninggalkan dunia. Sedangkan sekarang aku tidak akan pergi ke sana sampai hari kiamat. Sekarang lihatlah, apakah aku mempunyai alasan untuk menangis? Ketahuilah, hai Barnabas, bahwa untuk ini aku harus mendapat penganiayaan yang hebat, dan aku akan dijual oleh salah satu dari muridku seharga 30 keping uang. Maka aku yakin bahwa siapapun yang menjualku akan dibunuh atas namaku, karena Allah akan mengangkatku dari bumi dan akan mengubah penampilan si pengkhianat, sehingga setiap orang akan percaya bahwa dia adalah aku. Namun ketika dia meninggal dengan cara yang buruk, aku akan tetap berada dalam kehinaan itu untuk waktu lama di dunia. Namun ketika Muhammad datang, insyaallah, utusan suci Tuhan, keburukan itu akan hilang, dan ini akan dilakukan Tuhan karena aku telah mengakui kebenaran tentang Mesias. Siapa yang akan memberiku pahala ini, agar aku diketahui masih hidup dan tidak asing dengan kematian yang keji ini. Masya Allah. Ini jauh sebelum Rasulullah hadir ya. Dan tulisannya tulisan asli yang sudah ada kan, gitu. Bukan ditulis setelah ada. Bukan. Nabi Muhammad gitu. Bukan. Ini di abad 1 ini kan? Abad berapa? Tahun 150-an. 150-an. Ya. Udah ditulis duluan ini maksudnya.
Ya ini bukan tulisan orang muslim ya guys. Ini bukan tulisan orang muslim. Ini langsung dari Injil Barnabas yang saat itu belum ada sosok yang namanya Muhammad. Rasulullah belum ada. Insyaallah. Oh jadi itu contohnya. Itu contoh ya. Dari beberapa. Banyak lagi kitab-kitab yang diketok palu pada tahun 431 itu. Afwan Ustaz. Berarti gini, Gnostos itu sebenarnya mereveal beberapa kebenaran-kebenaran yang menurut mereka kok beda dengan ajarannya sekarang, begitu. Dia reveal kebenaran tersebut. Ya, misalnya Saripati dari ada yang ada di Injil dibukakan bahwa ini nggak dibahas gitu misalnya, atau ternyata beda yang diajarkan dengan yang sebenarnya tercatat nih di Injil gitu. Dan mereka kemudian mereka menganggap tapi mereka bukan muslim karena waktu itu Rasulullah belum hadir kan. Dan mereka menamakan diri mereka Gnostos. Yang teredukasi atau mentadaburi dengan benar sebenarnya Injil yang aslinya gitu. Nah, kemudian rombongan Gnostos itu dibilang agnostos oleh Dewan Gereja. Karena apa? Karena kitab-kitab Gnostos ini, kitab-kitab pengetahuan ini berlawanan dengan misi gereja mula-mula yang ingin menjadikan Kristus jadi Tuhan. Karena pada saat itu kan orang belum ada. Gini deh, ketik contohnya gini deh. Kisah Para Rasul 19 tanda bagi 2 versi paralel. Nanti ada Alkitab Sabda. Begini. Iya, diklik aja yang atas tuh Alkitab Sabda. Jadi biar sah gitu. Alkitab Sabda. Nah, itu. Kisah Para Rasul 19.2 versi paralel. Nanti udah diklik, nanti di paling atas tuh ada yang di blok kuning kan. Gedein aja baca. Blok kuning ini. Baca. Jadi bentuk tampilannya kayak gini ya guys ini. Iya, silakan. Nanti dilihat, nanti kita keluarin di situ secara besar. Kisah Para Rasul 19.2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, dia belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Jadi orang zaman dulu tuh sebetulnya Kristen nggak ada. Bapa, Putra, Roh Kudus nggak ada karena orang nggak ada yang tahu. Itu adalah produk gereja. Berarti sebenarnya bid'ah bagi mereka nih. Apanya? Yang Trinitas nih? Berarti bid'ah berarti kan nggak ada di ini kan? Nggak ada. Jadi hal yang di bid'ah ini itu diketahui oleh rombongan yang membaca kitab-kitab Gnostos, sehingga ini nggak suka. Kan ini penguasanya pada saat itu. Ya kan early church father atau gereja awal mula-mula ini, bapak-bapak gereja awal, ini kan orang-orang yang Romans. Romans kan penguasa pada saat itu. Dan dia ingin menampilkan hal ini, yaitu Trinity, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka tahu orang-orang ini nggak ada itu, nggak ada. Tuhan satu. Yesus ajaran kita Tuhan satu, sembah Allah, sholat yang sempat kita bahas tuh kan. Sholat walaupun cuma 3 waktu ya. Subuh, zuhur, asar waktu itu kita bahas kan. Ya nggak apa-apa kan. Memang tapi sholat kan itu syariah. Syariah yang berakidah kepada tauhid gitu kan. Ini apa tuh? Tahu nggak Roh Kudus? Nggak tahu. Kita baru dengar, emang nggak pernah ada Roh Kudus. Bantai. Dan orang-orang yang lari, orang-orang yang berpengetahuan yang dibutuhkan itu disebut Gnostos. Oh, jadi sebenarnya Ustadz, salah satu siksaannya yang duduk itu, yang dibilang pelana itu. Ngerti nggak? Enggak. Jadi yang ini tapi jadi kayak besi gitu, tapi tajam gitu. Lalu orang duduk dan kakinya dua-duanya dibebanin. Jadi dia kebelah dong. Ya, tapi dalam waktu yang lama. Lalu ada banyak lagi siksaan yang lama jaraknya. Karena memang ini sistem siksaan lama ini tidak bikin orang cepat-cepat mati. Jadi pertunjukan malah biar orang nggak ngikutin itu. Yesus itu kan salib itu sebetulnya bukan mati cepat. Itu paling cepat mati 3 hari. Ini agnostis nih, makanya itu saya mau bilang jangan akui dirimu sebagai, ya kalau mau akuin ya terserah. Nggak bisa makan antum. Kalau saya cerita agnostik, wallahi nggak bisa makan. Penyiksaannya berat juga itu ya, maksudnya gitu, jadi macam-macam. Penyiksaan seperti itu termasuk mungkin gaya waktu itu crucifixion segala macam itu. Sebenarnya itu publicity stunt. Iya. Biar orang nggak ngikutin. Iya. Itu kan makanya itu dipajang di umum di halayak kan. Jadi jenis-jenis kayak gitu memang dulu zaman itu ditrenkan biar orang, ya publicity stunt maksudnya biar orang kemudian nggak mencontoh itu atau nggak ngikutin nama gerakan,
otherwise lo akan jadi salah satu yang di situ gitu Iya. kan. 2 Makabe 7. 2 spasi Makabe spasi 7. Makanya saya bingung ada muslim yang berani bilang saya muslim tapi agnostik. Come on, kamu tahu nggak agnostik gitu? Alkitab Deuterokanonika. Ini berat juga. Oke, iya, baca aja. 7 orang bersaudara serta ibunya Oke, disengsarakan. pelan-pelan. 7 orang bersaudara bersama mami. Nah, Diapain tuh? terjadi pula yang berikut ini. 7 orang bersaudara serta ibu mereka ditangkap. Lalu dengan siksaan cambuk dan rotan mau dipaksa oleh sang raja untuk makan daging babi yang haram. Oke. Oh. Ini lambang agnostik tuh apa? Orang yang mengagnostik orang. Jadi bukan mengagnostik orang. Heeh. Itu lambangnya apa? Lawan hukum agama. Oh. Jadi kalau dibilang aku tidak melawan hukum agama, aku tidak keluar, aku agnostik. Engkau sebetulnya engkau yang melawan hukum agama. Terusin Ustaz. Enggak, ini makan daging babi yang haram. Ini Iya. berarti dulu nih pasti Ya haram. berarti zaman Nabi juga zaman Jesus, Nabi Isa. ya. Babi itu haram ya? Ya haram. Kan ada tatanannya ada. Oh. Ya, Tapi terus, kenapa pengikutnya maksudnya nggak mengharamkan babi juga? ya berarti bukan pengikut Yesus dong. Tapi kalau di Injil dimakan disebut nggak? Ada. Mau ntar? Iya ntar habis ini Iya. lah saya tunjukin. Ya ini agnostik. Ada. Ini perkembangannya jadi lebar gitu. Jadi kalau mau ngomong soal Anda apologet, Heeh. Anda nggak bisa bilang Anda itu apologet kalau Anda nggak harus wide. Wide view ya. Harus. Jadi bukan dari sisi teologi saja. Nanti ada historical, ada sosiologi, antropologi, linguistik. Terus tatanan akademikal. Itu luas harus. Kalau nggak kuat gitu menghadapi. Harus ya nih. Maksudnya ini kan yang data by data gitu ya. Iya. Guys. Jadi teman-teman semua ya untuk yang apa namanya berbeda keyakinan nggak usah ditonton takutnya salah persepsi. Ini Iya. kita ngebahas di pandangan untuk teman-teman Muslim mengenai tanggapan mengenai agnostik ini gitu ya. Maksudnya biar dia dapat pelurusan lah Insya secara Allah. data gitu Insya ya. Allah. Tapi kalau teman-teman mungkin yang ingin mencari tahu ada data dan ilmu sini monggo aja silakan Iya, ditonton. Yang kedua, maka seorang dari antara mereka, yakni yang menjadi juru bicara berkata begini, apakah yang hendak Baginda tanyakan kepada kami dan apakah yang hendak Baginda ketahui? Kami lebih bersedia mati daripada melanggar hukum nenek moyang. Terus lanjut. Yang ketiga, maka geramlah sang raja lalu diperikatkannya untuk memanaskan kuali dan kancah. Segera setelah semuanya menjadi Kuali dan kancah tahu nggak? Kuali besar. kuali besar, ha? Kancah itu minyak yang di dalamnya. Jadi dipanasin. Terus Mau digoreng dong dia. baca dulu dong. Segera setelah semuanya menjadi panas diperintahkanlah oleh sang raja agar lidah juru bicara itu dipotong, kepalanya dikuliti dan tangan serta kakinya dikerat dengan disaksikan oleh saudara-saudara yang lain serta ibu mereka. Jadi kalau kita baca semua dari chapter 7 ini ke bawah, Ustaz, semuanya sampai ibu-ibunya mati hanya karena nggak mau makan babi. Tapi sistem penyiksaannya itu tidak pernah ditemukan sebelumnya dan sesudahnya juga tidak. Apa itu? Dibikin sengsara tapi matinya lama gitu. Kan itu di scalp itu dikupas. Iya, diparut, dikupas ya, dikupas kulit kepalanya, dikulitin. Nah, setelah di kepalanya, nanti semuanya dikupas itu, Ustaz. Ini saya baca lagi nih. Kalau boleh saya baca lagi Ustaz. Boleh. Setelah orang itu dipuntungkan seluruhnya, maka sang raja menyuruh untuk membawa orang yang masih bernafas itu ke api dan menggorengnya di dalam kuali. Sementara uap dari kuali itu merata luas, maka saudara-saudara lain serta ibu mereka saling mengajak untuk mati secara perwira. Asik ya? Bayangkan. Inilah orang-orang yang diagnostiskan. Maka itu kalau sekarang ada orang bilang aku agnostik, engkau sebetulnya mengagnostik orang yang gnostos. Engkau membuat orang lain salah. Padahal orang lain itu berpengetahuan. Orang-orang yang agnostik biasanya kalau ngobrol sama orang Muslim atau orang Kristen yang bertuhan begitu, mereka menganggap udahlah, lu juga udahlah, lu nggak tahu lah, udahlah kita nggak tahu tuh soal itu terlalu tinggi, udah nggak usah dibahas. Udahlah kita jadi orang baik aja. Yang penting kita kalau jadi orang baik, Tuhan itu adil, orang baik itu masuk surga. Itu pemikiran agnostik yang mana? Ini yang menghancurkan iman-iman orang beragama melalui penyiksaan daging, physically abused, tortured,
Jadi gini ya, Anda yang ngomong saya agnostik, udahlah, hati-hati atau belajar lagi lah, belajar dulu ya. Mau pakai logika ini apa namanya? Misalnya gini, oh dia orang baik juga, nggak masa ya kemudian nanti masuk neraka kan gitu, misalnya gitu. Ya. Dia orang baik tapi nggak seakidah gitu misalnya kan, dia akan masuk neraka bagi orang Islam kan gitu. Dan itu nggak adil bagi mereka. Sama nggak adilnya guys ketika begini, ada orang kerjaannya jago, dua-duanya jago kerja nih. Yang satu kerja di perusahaan besar, satu perusahaan kecil gitu, atau nggak kerja tapi kejagoannya sama. Yang satu dapat gaji gede, yang satu nggak. Perbedaannya apa? Karena dia di institusi itu kan. Gampang aja sih sebetulnya jawabannya. Jawabannya gampang aja. Iya. Sama-sama bekerja baik, punya kemampuan baik. Yang satu gaji gede, yang satu nggak digaji. Iya. Yang beda kan apa? Karena dia ada di institusi yang itu, di institusi yang benar, yang menghargai dengan yang benar kan gitu kan. Iya. Ya itulah Kan dia. logikanya gampang kan Logika pendek ya gitu. Dasar. Nah, tapi itu mungkin atau mungkin ini satu ya untuk menutupi kebenaran, atau untuk mereka orang-orang yang generasi memang dimalaskan untuk nyari. Gitu. Begini Ustaz sih. Istilah-istilah ini timbul sebelum ini, maaf. Ini gaya berikut ini. Sebetulnya agnostism ini gaya berikut ini. Udah berikut. Yang sebelumnya apa? Gini. Ini udah metamorfosa jadi jatuh Ya, sekarang. metamorfosis. Gini. Pernah dengar nggak dulu? Bahkan ada orang Muslim bilang gini, jangan takut murtad. Pernah nggak? Pernah nggak? Ada yang ngomong Ada emang gitu? Ada. Man. Kenapa takut murtad? Salah seorang Muslim yang dipanggil kiai, sekarang sudah almarhum beliau. Itu justru bilang gitu. Kenapa Anda takut murtad? Jangan takut murtad. Istilah itu, wow, dulu tuh sebelum ini ya, sebelum agnostism ya, itu ramai. Jangan takut murtad. Jangan takut murtad. Terus nggak laku kan, nggak mempan. Karena orang mencari tahu murtad itu artinya apa. Ya kan? Lalu ada istilah keluar lagi, hai orang Kristen, jangan engkau mualaf. Gitu kan, jangan engkau mualaf. Nggak laku lagi. Malah makin banyak orang Kristen yang mualaf. Dan banyak saudara kita tersayang di bumi Republik Indonesia ini bukan karena dipaksa ya, tapi karena dirinya sendiri yang mungkin dapat hidayah dari Allah, dari Buddha, dari Hindu, ya kan, Kristen, Katolik, Konfusius, atau bahkan orang-orang yang tadinya ateis, bule-bule itu kan pada syahadat, ya kan, itu karena cintanya Allah melalui hidayah. Nah, jangan dilarang jadi mualaf. Kamu boleh jadi agama apa aja, asal jangan Islam, gitu kan. Mau mirip ini diskusi saya sama Jesslyn kemarin. Yang lain boleh sama yang Jesslyn yang dibilang Felix Yowanita itu. Dia dibilang apa itu? Oh, Cici. Katanya boleh agama asal jangan Islam kan. Islam terbukti kan? Is out of the table katanya. Kan terbukti kan? Itu pernah ada gitu. Nah, terus berjenjang sampai akhirnya kemarin mulai ada seperti gini, menjadi menjadi playing victim, playing as a victim gitu, act as a victim. Contohnya gini, kami ini minoritas Kristen ya, saudara Kristen dan Katolik gini. Ada tidak semua, ada yang begini. Kami ini minoritas, kami ini dibilang kafir, kasar gitu. Tanpa mau menggali, tanpa mau cari tahu tentang apa sih kata kafir itu. Kafir itu kan kafaro, covering up something. Covered berarti ya, tertutup gitu kan? Iya, menutupi. Jadi bukan tertutup, menutupi. Act like, jadi bertindak sebagai seseorang atau individu yang menutupi sesuatu. Kan kafaro itu kan zaman dulu di budaya Arab itu kan para yang suka tanam benih itu ditutup sama tanah dan mereka tutup lagi sama kain selimut supaya hewan-hewan malam itu seperti bajing-bajing yang ada di padang gurun itu tidak gali, tidak makan itu. Gitu kan maksudnya. Jadi cover gitu. Cover. Berarti kalau kafir itu tidak kasar. Itu gelar. Kalau kamu tidak mau dipanggil kafir, jadi Islam, beres kan? Mungkin poinnya bukan ke sana. Oh iya. Ya enggak. Ini maksudnya mungkin karena konotasi bahasa kasar kan. Iya. Mestinya kita manggilnya nggak ke situ saat. Mestinya nggak manggilnya
cover gitu. Oh, iya. Misalnya. Dia nggak tersinggung kan? Nggak tersinggung. Padahal artinya sama kan? Sama. You cover. Covering up something. Jadi gini, ketika orang bilang itu kata-kata kasar, bagaimana mungkin Tuhan pencipta kami, muslimin wal muslimah, Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla itu memberikan surat Al-Kafirun kepada baginda Rasulullah. Kalau kata-kata itu kasar, tidak ada kata-kata yang tidak baik dalam Al-Quran. Tidak ada, itu firman Allah. Allah itu sumber kekudusan. Bagaimana dia mengeluarkan satu kalimat saja, satu kata saja, satu diksi saja yang tidak sesuai dengan kekudusannya. Kafir. Jangan kafir lah, non muslim. Qul ya ayyuhal non muslim. Non muslim lebih kasar daripada kafir. Muslim, al-islamu as-salamah, orang yang diselamatkan. Selamah, damai, peace. Ya kan? Totally submit, berpasrah seutuhnya kepada Allah. Kalau non, berarti dia tidak selamat. Non muslim justru lebih berat ya dia. Wih, jangan, kasihan kan kita Tidak sayang selam. sama orang Kristen. Oh, ya mungkin karena mereka nggak paham Islam itu kan itu bahasa panjangnya adalah salamat kan gitu. Salama, aslama gitu kan. Iya. Cuma non muslim berarti non selamat berjadinya. Oh ya mestinya. Kalau covering up, kafirun, orangnya, apa? Ya kayak gitu-gitu. Pokoknya akhirannya, ya kan? Berarti individunya, ya. personnya, kafirun. Nah, kalau engkau tidak mau dibilang kafirun, buka Covernya. covernya, buka. Jadi kafir itu menutup dari kebenaran kan gitu. Jadi kalau nggak mau dibilang buka aja. Buka aja, gampang kan? Gampang kan? Ya logiknya begitu dapat itu. Ibaratnya ya semudah itu sebenarnya. Penyampaiannya adalah kamu masih tertutup berarti kan. Gitu. Kalau Islam disebut oleh orang nonis apa? Kristen. Sebutannya buat Islam, non Islam. Bukan non Kristen apa? Sebutannya. Kita maksudnya, disebut apa oleh orang non Muslim, terutama Kristen. Kalau dulu saya masih non Kristen gitu. Kalau waktu zaman Ustaz belum Muslim panggil. Ya sesat iblis lah, gampang aja. Nggak ada domba tersesat. Domba itu untuk orang Kristen. Jadi domba yang tersesat kalau ada orang Kristen itu keluar dari kekristenan, itu baru domba tersesat. Tapi kalau Islam dari lahir, iblis lah, setan penyesat. Tapi kalau sesat, pengikut nabi palsu. Kalau sesat aja sih nggak terlalu kasar juga sesat. Menurut saya ya, sesat nggak terlalu kasar. Maksudnya nyasar gitu kan. Iya. Berarti kita nggak perlu marah juga. Ngapain? Kamu sesat nggak? Ya, nggak apa-apa. Nyasar kali maksudnya. Nyasar. Sama aja kayak misalnya gitu kali. Apa namanya ketika kafir. Mungkin cara penyebutannya yang kadang-kadang orang nyangkain kayak nadanya mungkin. Nadanya. Soalnya saya pernah lihat video, ini lumayan viral. Bagaimana dulu di salah satu di negara mana saya lupa gitu ya. Ada Muslim yang kemudian dibully gitu, dicela sama orang Eropa. Nyelanya begini, Ustaz. You eat Mubarak. You eat Mubarak. Gitu. Eat Mubarak. Dia bilang, you eat Mubarak. Dia jawaban orang Muslim, thank you. Thank you. Oke, you eat Mubarak. Dia maksudnya karena ya ini masalah ilmu berarti kan, karena ketidaktahuan tersebut. Nah, kemudian dia pikir karena tulisannya Mubarak gitu kesannya kayak keras gitu kan. Padahal kan kalimat kebaikan. Berkah gitu. Barokah sebenarnya kan. Kamu dapat barokah itu, seneng lah orang digituin kayak gitu kan. Nah, itu mungkin begitu kali. Mungkin kebanyakan ini mungkin koreksi buat umat Muslim juga, para ustadz-ustadznya gitu yang ngomong kafirnya tuh pakai nada. Iya. Kafir lo gitu kan. Iya. Kafir lo gitu. Itu pakai nada seolah-olah kayak condemning gitu kan. Kayak condemning gitu. Kesannya Allah galak banget gitu. Kayaknya kok Allah kayak kasar banget, mungkin itu kali. Jadi mungkin ya secara strategi dakwah juga perlu dikoreksi kalau menurut saya. Ibaratnya biar lebih lembut lah. Kata kafir ini jadi salah satu entry point saya untuk waktu itu belum memutuskan untuk Islam, tapi untuk mencari tahu lebih dalam tentang sosok Rasulullah itu. Salah satu itu kul ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun. Berani amat dia ngomong gini. La abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma'abud wala ana abiduna abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul adzim. Itu ketika saya kul ya ayyuhal kafirun. Kenapa?
Ya kan? Dulu. La a'budu ma ta'budun. Jadi apa ibadah apa tentang la a'budu ma ta'budun. Jadi kamu nggak menyembah dan aku sembah gitu. Wala antum abidun nama a'bud. Apa yang kamu sembah itu bukanlah yang aku sembah. Bukan yang aku ibadah gitu. Wala ana abidum ma abattum, dan aku sembah dan aku ibadahi juga berbeda dengan kamu punya. Diulang lagi, tapi yang lucu antumnya diulang. Kenapa bukan anaknya juga diulang juga? Jadi, kenapa tuh? Ya kan? Jadi penekannya begini. Ayo terbuka bahwa kamu tuh seharusnya menyembah yang aku punya gitu. Dua kan? Sebagai penghormatan kepada mereka bahwa kita sayang gitu. Jadi muslim ini sayang. Antum, ana sekali, antum lagi. Antum itu tidak menyembah dan beribadah kepada Tuhannya ana. Ana tidak menyembah dan beribadah kepada Tuhan antum. Diulang lagi. Antum tidak menyembah ana. Supaya antum berhenti dipanggil kafir. Ayo sembah yang ana punya ini. Kenapa? Karena sebetulnya agama mau mengajarkan yang benar disembah dan diibadahi itu Tuhannya ana. Itu kesana terus itu. 2-1. Kenapa 2-1? Orang muslim tetap menghormati, tidak paksa. Diberikan freedom of choice kepada orang-orang yang kafirun itu. Karena sayang. Wala antum abidun ma'abud. Wala ana abidum abattum. Wala antum, diulang lagi, diingetin terus. Jadi tugasnya orang Islam tuh mengingatkan kepada non-muslim, kepada saudara kita yang tidak beriman Islam, untuk ayo, udahan jadi kafir, udahan tutupin hal-hal yang nggak benar itu. Buka kebenaran, dan kebenaran itu adanya di tempatku. Ada begitu itu saya urut tuh. Ini salah satu yang bikin saya nangis, Ustaz. Jadi saya ketemu ada satu bagian di dalam nanti bisa kasih lihat ya, Ustaz, Tanakh Scroll, tulisannya TNKH Scroll. Tanakh pakai H ya? Iya, TNKH, jangan gak usah pakai A. TNKH spasi Scroll, SCROLL. Itu nanti lihat image, lihat gambar. Ada yang 2 gulungan itu, Ustaz. TNKH spasi SCROLL Scroll. Ada begitu banyak kata satu yang artinya itu aneh. Nangis saya waktu itu. Ini salah satu yang membuat, ini salah satu entry point ya, salah satu poin yang bikin saya menelusuri keislaman. Karena kafir. Berarti benarnya di sana. Apa benar? Kan gitu. Saya urut. Tapi saya urut keislaman bukan melalui tulisan-tulisan Islam, sama sekali enggak. Tapi kalau memang kamu benar, berarti di Hebrew ini ada, harus. Kalau nggak ada di sini berarti kamu bohong, gitu kan? Logikanya kan gitu. Islam bilang, main data juga tuh ya. Oh harus. Jadi ketika kamu bilang saya kafir karena saya menutupi sesuatu, saya ada sebelum kamu. Kristen dan keyahudian ada sebelum Islam 600 tahun, bos. 600 tahun, 600 years. Kita udah ada. Terus kamu bilang kami kafir, kamu menutupi. Apa yang kami tutupi? Bahwa kebenaran sebetulnya Islam. Oh, ntar gue cari lo. Wah, sebenarnya beliau dulunya apologet di sana sebenarnya. Iya. Dan Gua cari lo. Dari ini apa kebenaran dapat? Nah, saya dapat satu kata yang sambungan mata rantai dari kata kafir. Gini, ketiknya gini di Google kosong lagi, Ustaz. Strong concordance, strong concor dance, strong spasi concor dance, spasi H besar, huruf H besar, 7 9-nya 3 kali, 7999. Nah, nanti yang paling atas pilihannya Blue Letter Bible, Blue Letter. Ada kan benar? Webnya Blue Letter, klik. Ada 2 yang saya mau kasih ya, seturut dengan kafirun ya, Ustaz, yang membuat hati ini saya hancur karena kitab-kitab saya sendiri dan saya mencintai Rasulullah. Sudah, itu bacanya Shalom. Shalom ya. Geser ke bawah, cari nanti ada bagian yang namanya Brown River Bricks. Blok dari verb ini sampai ke mana? Terus 1 2 3 Arabic terus sampai complete Aramea. Apa udah situ. Enggak. Assyrian Salamu. Sampai Assyrian Salam. Oke. Diterjemahkan. Terjemahannya adalah kata kerja lengkap, bunyi Ibrani akhir ID Jaster, Fenisia.
lengkap, required, terutama pada nama diri. Ini masih keterangan semua nih. Iya. Aman, Arab BDB 102201, aman, terjamin, bebas dari kesalahan. 2. Mengundurkan diri. 4. Mengundurkan diri atau menyerahkan diri. Oh, aman, terjamin, bebas dari kesalahan, mengundurkan diri atau menyerahkan diri, terutama kepada Tuhan yang mana participle Muslim dan infinite Islam, dengan benar tunduk kepada Tuhan. Asyur salamu, lengkap. Ini di Injil nih. Ini Ibrani ya? Kan tadi kita udah lihat gulungannya itu tadi. Jadi kalau itu dikeluarkan sebelum Nabi Muhammad lahir, Iya. tapi sudah dikatakan nih Muslim sini. Islam, agamanya yang benar. Islam agama yang benar dan pasrah tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. jadi arti dari salam itu ya pasrah, ya sama ya, aslamu, ya integrity. Engkau mau jadi kafir, engkau mau jadi agnostik, tutup ini. Buang ini, bakar ini. Kalau engkau agnostik dan engkau kafir, mau berhenti dibilang kafir, dibilang agnostik, ya ikutin aja, itu kan gampang. Berbuat baik tanpa ngikutin itu, ya Anda tidak ada di dalam instansi tersebut. Instansinya apa? Itu. Tapi mungkin udah berbeda kali Ustaz. Maksudnya Apa agnostik yang zaman dulu, Oh, iya. sama anak-anak sekarang, Ya, yang tanpa dasar satu institusi manapun gitu, sebebas aja gitu maksudnya. iya. Nggak ada Ya berarti bukan idealnya. agnostik, bilangnya jangan Bukan agnostik ya? Iya. Oh iya, agnostik Kan itu gampang. Agnostik yang tadi lah. Yang tadi. Iya. Kalau diagnostik mestinya justru mendekat kepada salah satu agama ini mestinya kan? Nah itu. Nah kan tahu Ini, kan? ya kalau dia bilang agnostik, Mm-mm. ya dalam institusi namanya agnostik, Iya. justru orang yang mengkritisi Bible zaman itu kan? Ha-ha. Iya kan? Mestinya memang Iya. kelompok pencerahan itu Iya, kelompok- yang dasarnya adalah tadi nih aslamu ini yang kemudian salamnya. Ayo, Oh. ayo pilih. Berarti benar kalau bilang agnostik sekarang jadi muslim mestinya nih. Ya, itu yang tulis. Kalau menurut Iya. tulisan Hebrew Tanakh, ini, ya. Hebrew Tanakh ini, ya berarti yang mereka agnostik itu berarti sebenarnya ya muslim ini ya. Waktu ini Jelas ya? Ini Jelas ya? apa namanya kalau menurut data dari Ustadz, boleh pro boleh kontra Iya, aja. boleh. Nah, terus Ya. Ini terakhir nih. Ketiknya gini. Leksikon biasa, LEKSIKON, leksikon spasi Alkitab spasi Sabda, SABDA spasi 04261. Alkitab Sabda ini ya? Baca dulu judulnya apa? Judulnya Mahmad. Kenapa lembaga Alkitab Indonesia juga menutupi ada ini? Ini yang bikin saya nangis dan langsung bilang, Ini bahasa "Ya Hebrew-nya Allah." Muhammad kan? Nah, Ah. lembaga Alkitab tahu, tapi ditutupi. Berarti covering up something. Berarti pantas nggak dipanggil kafir. Di saat itu saya menangis dan saya bilang, Allah, I love Jesus. Allah, I really love Jesus. Bagaimana caranya mencintai Jesus? Ikuti dia. Untuk apa? Untuk jadi pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah greatest gift of all. Klik Ustaz. Pemberian yang terbesar yang Allah berikan. Lebih daripada uang, lebih daripada harta, lebih daripada ngetop di YouTube, lebih daripada ngetop di TikTok. Percuma itu semua kalau Anda tidak cinta ini. Sudah? Ya sudah dibuka. Nah, gini Ustaz. Nanti dikasih tahu ya ke ininya, ke pemirsanya. Di sini ada tulisan referensi, benar? TWOT, benar? TWOT. Referensi titik 2 Ya, oke. ada. Nah, di situ ada 673E, 673D. Ya benar. Ah, benar ya. Sekarang ditekan yang 673E. Udah. Ada nanti keluar kotak tuh. Ini. Ya kan? Dah. Ha. Nah, ini diblok dari Hebrew-nya. Gitu aja Ustaz, enggak apa-apa. Diblok dari Hebrew sampai satu paragraf root itu ROOT. Aku berhenti jadi orang kafir, Ustaz. Karena aku sungguh-sungguh menikmati hadiah dari Allah. Bukan uang, bukan harta, bukan ketenaran, enggak lah. Tapi cintanya Allah. Wah, luar biasa. Oke, saya baca ya. Boleh, Padahal. Artinya keinginan, kesenangan orang Ugaritik, Hamad itu kali ya, menyenangkan, tetapi juga mengingini nafsu ASV dan RSV serupa, tetapi dalam konteks positif.
11 dari 21. Lebih memilih kesenangan yang tidak terlalu ambisius. Kata Arab hamidah berarti pujian, dan nama Muhammad berasal dari akar kata. Di sini juga dijelasin berarti sebenarnya. Berarti sebenarnya revelation ya sebenarnya. Iya. Nubuahan Ya. bahwa akan ada seseorang yang namanya Muhammad ini, walaupun belum hadir orang ini. Belum. Masya Allah. Dan Muhammad ini adalah yang menentukan nama Muslim yang tadi kita baca, ya, dan keislaman yang tadi, untuk mengembalikan orang supaya orang itu membuka semuanya yang tertutup itu dibuka. Yang mana yang gnostos, yang mana yang gnostos dibuka, covering up. Pada saat saya tahu itu, saya bilang, Islam ini bukan cuma sekedar agama, bos. Masya Allah. Kalau kau tahu Islam, kau memiliki bumi beserta segala isinya. Saya penasaran nih sama jadi larinya saya penasaran sama antum nih jadinya nih. Ibaratnya gini, tadi yang jelaskan sama Ustadz itu bahwa sekelompok orang yang melihat sebuah kejanggalan yang terjadi di zaman waktu di Romawi itu mengenai bagaimana kemudian penadaburan atau juga mungkin ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa saat itu ada perubahan. Kelompok ini mengatakan dirinya mereka adalah gnostos karena mengkritisi ini loh sebenarnya yang dikeluarkan, gitu kan. Dan ternyata dari pihak pemangku kebijakan saat itu mengcover it up. Jelas harus menutupi itu. Jelas harus. Makanya kafir itu namanya adalah menutupi kebenaran. Jelas. Ditutupi itu dengan cara dibantai seperti tadi. Dapat nih asik. Bisa coba nyari kesimpulannya aja deh. Dapat. Alhamdulillah ya Allah. Dicoba ditutup dengan cara itu tadi di massacre segala macam. Baik secara physical torture, karena zaman berkembang, sebetulnya torture itu atau penyiksaan itu masih ada, tapi dengan gaya yang lain. Apa? Misalnya itu kayak privacy assassination, pembunuhan karakter assassination. Itu kan dijalankan sekarang, terutama kepada orang-orang yang membawa orang kepada pengetahuan gnostos yang benar itu, yang Sofia, yang mencerahkan. Itu orang itu akan habis itu. Kainama, ngapain percaya Kainama? Dia penipu, dia nggak pernah sekolah, nggak pernah disekolahkan, nggak pernah jadi pendeta. Dibilang begitu tuh. Lah iya. Gitu. Atau dipaksa antum untuk nggak mengakui itu. Gitu ya kan? Ya kan? Yang ngomong saya soalnya. Sekarang saya kembalikan gini aja. Saya nggak perlu pengakuan bahwa saya pernah sekolah, saya pernah jadi pendeta, nggak pernah. Nggak pernah membutuhkan itu. Nggak desperate banget. Nggak pernah membutuhkan bahwa bekas pernah sekolah atau pernah jadi disebutkan pendeta. Orang nggak perlu. Kenapa? Kau lihat gaya saya nggak gitu. Ketika saya membawakan ini, ketika saya bilang misalnya, oh saudaraku, biarkanlah, jangan keraskan hatimu, biar kasih karunia itu turun padamu hari ini, saudaraku. Dia melembutkan hati saudara, dan dia akan membawa saudara kepada kebenaran yang sejati. Oh haleluya. Oh ya. Nah, demikian tadi kamu muslimin ya. Jadi tentang bagaimana nubuatan ya ataupun nama baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu memang ada ya di kitab mereka. Sekalipun mereka hendak berusaha untuk menghilangkannya, sekalipun mereka hendak menghapusnya, namun ya Allah berkehendak lain, yang dimana Allah pun menjaga nama kekasihnya, yakni baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sehingga tetap dapat dicari ya di mana terletak tentang bagaimana nama Nabi itu tertulis di kitabnya orang Yahudi ataupun di kitab Torah ya, kitab Musa, dan juga di kitabnya orang Kristen, yang dimana orang Kristen pun mempunyai kitab sendiri yakni Perjanjian Baru, yang sesungguhnya juga mengambil sedikit-sedikit yang ada di dalam Bible itu sendiri ya, untuk dituliskan di dalam Torah, untuk dituliskan di kitab mereka yang bernamakan Bible itu. Ataupun kalau orang Indonesia mencatut nama kalimat
dari bahasa Arab ya, nama lain dari Al-Qur'an yakni Alkitab. Padahal kalau di negara lain ya, di luar negeri sana, di Eropa sana tidak ada dikasih nama Alkitab itu tidak, tapi Bible atau Biblos gitu ya. Jadi apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka hendak makarkan ternyata masih dapat dicari walaupun hanyalah sedikit, namun setidak-tidaknya memang benar-benar ada. Nah, jadi kitab suci Kristen itu ya, khususnya yang dianggap palsu oleh kekristenan yakni Injil Barnabas, itu ternyata Injil Barnabas itu juga memang tertulis pada abad pertama. Jadi tidak ada rekayasa ya, seperti orang-orang Kristen selalu menuduh oh itu buatan umat Islam karena itu dijumpai sudah abad ke-15 katanya. Nah, itulah ya, karena memang mereka gengsi, mereka malu ya, oleh karena menjadi Kristen itu ya, wajib bodoh sampai mati itu benar adanya karena memang tidak mau belajar, cukup imani saja, dan apa yang dikisahkan oleh para pendeta di atas mimbar-mimbar mereka yang hanya kedustaan belaka. Mereka tidak mau jujur, mereka tidak mau mengakui oleh karena kegengsiannya dan oleh karena kepentingan mereka untuk isi perut mereka, sehingga mereka selalu berkata-kata dusta, sehingga orang-orang Kristen itu terbodohi selama-lamanya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب نبي خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما تحكى على من خير ما سبحان الله. Once again, I try.